Dan waktu di bar itu Bapak bilang ada minyak wangi, nggak tahu siapa ya, minyak wangi dari mana saya juga ada di situ botol minyak wangi, kena tangan Bapak saya tumpah dia, lalu diambil sama Bapak saya, terus dikasihin ke saya sama adik-adik saya berempat. Nek ono sing takon wangi nis kondi, kalau ada yang tanya wanginya dari mana, bilang ya saka Bapak gitu. Itu mungkin kata-kata wasiat terakhir ya. Harumnya itu memang sampai sekarang, makanya ya kita nggak ada pikiran apa-apa. Tapi sore itu tamunya banyak sekali Bapak. Ada Pak Basuki Rahmat, Pangdam Jawa Timur, terus sama beberapa perwira duduk di situ. Nah kita bisa duduk di sini, jadi tamu pun kita bisa lihat nih. Karena kita duduknya di sini belajar sambil dengerin tamunya ngomong apa gitu ya. 30 Oktober ya. 30 September. 30 September. Dan di situ ada Pak Basuki yang melaporkan gedungnya Gubernur Jawa Timur dirusak Gerwani. Itu laporannya itu. Terus Om Bardi, ajudan Bapak saya yang piket malam itu di depan situ kan. Datanglah ajudan Bung Karno namanya Pak Gandhi, Brigjen Sugandi. Sugandi bilang gini, aku mau ketemu Bapak. Terus kata Om Bardi, silahkan aja. Kan sama-sama tentara gitu ya. Silahkan aja langsung, kan Bapak ada tamu. Ah kamu aja nanti yang lapor, kata Pak Gandhi. Tentang apa? Ini Bung Karno marah-marah tentang Dewan Jenderal gitu. Terus Om Bardi bilang, udah langsung aja, nggak mau Pak Gandhi, kamu aja yang lapor gitu. Nggak jadi, Pak Gandhi pulang. Nah tamu-tamu yang ini juga pulang, terus mungkin Ibu pamitan sama Bapak jam 9 mungkin ya, jam 9 Ibu bilang mau ke Taman Suropati, mau nyepi. Ibu kan setengah orang Bali kan, Ibu saya kan lahirnya di Bali, jadi setengah Bali, setengah Jawa gitu dari Blitar. Nah, Ibu saya mau nyepi sama Tante Tini, itu temennya, sama ajudannya Om Sandi, terus Mas Ang, saudara kita, pokoknya 5 orang lah ke sana, ke Taman Suropati. Pengawal internal Pak Yani, ada 5 orang. Nah, biasanya melekat dia, tapi malam itu suruh ikut Ibu. Semua di Taman Suropati. Nah, terus kita di sini sama Bapak. Terus kira-kira kita masih nyiapin buku gitu ya buat sekolah besok kan di belakang tuh. Terus Bapak tidur jam 10 kalau nggak salah ya. Dan semua pengawalnya Bapak yang baru diganti itu dari Yon Pomat Para itu disuruh pulang. Besok pagi jam 7 udah mesti siap gitu kan. Mau ketemu Bung Karno apa-apa gitulah, saya nggak ngerti. Ada tambahan dua orang Yon Pomat Para. Kok 2 orang sih Tom? 2 orang. Untuk satu regu? Enggak, 2 orang. Untuk jaga di rumah. Tapi suruh pulang, nggak ada tempat katanya, penuh. Jadi di sini garnisun aja? Garnisun apa? Enggak, infanteri biasa. 12 orang yang jaga. Nah malam itu Bapak tidur. Batalionnya Latif itu. Iya, anak buahnya Latif. Nah malam itu kakak saya yang pertama Mbak Ruli yang di UI itu dia lagi latihan di Batu Jajar. Dia militer ceritanya tuh mahasiswa. Resimen Mahajaya. Teman-temannya pada terjun gitu. Dia ke sana. Nah, terus pakai baju tentara itu. Sepatu boots. Dia pulang sudah hampir malam jam 11 lewat lah Mas. Baru ada telepon. Teleponnya kan di situ dulu. Telepon bunyi, kita semua tuh nimbrung gitu, nggak tahu kenapa. Terus yang angkat sama Ruli ya? Ruli. Nah, kakak saya yang pertama yang angkat. Tanya, Bapak ada nggak? Dia bilang, ada tapi sudah tidur gitu. Istirahat lah. Terus ditutup telepon. Kita tanya, apa sih? Teman nanyain Bapak. Nggak lama kemudian, nggak sampai 5 menit, telepon lagi. Tanya lagi yang sama, Bapak ada? Ada, udah tidur gitu. Udah. Habis itu di-cut mungkin ya. Telepon telekomunikasi udah dikuasai mereka kan. Nah, Ibu nggak pulang-pulang. Nah, Mas Edi tadi adik saya itu kira-kira jam 4 lewat 1/4 mungkin. Dia ke belakang sama Mbok Milah ya satunya, bukan Mbok Mangun ya, Mbok Milah. Nyariin Ibu kok belum pulang. Nah, karena Ibu pergi itu nggak ada yang dikunci pintu-pintu. Masuk-masuk aja gitu. Pagar juga nggak ada yang digembok, itu nggak ada. Tapi tiap pintu itu ada yang jaga. Dijagain? Ada yang jaga. Mereka toh? Enggak, dari yang jaga di rumah sini. Oh. Titik-titik lah. Kan mungkin Bapak ya nggak mungkin ada maling mau masuk gitu ya. Ya udah pede lah, udah percaya diri lah. Bapak tuh sangat percaya diri memang. Kalau di meja makan ngomongnya selalu
Kalau tentara itu kill or to be killed gitu ya, membunuh atau dibunuh, itulah tentara TNI gitu. Nah, terus makan siang bareng ya, terus habis itu Bapak tadi saya ceritain sore ya, Bapak makan pisang goreng, minum teh, ada tamu, malam tidur. Nah, kita Edi tadi nyariin ibu, Mas Untung bangun kali ya? Enggak, ini saya masukin ya, boleh ya. Edi biasanya kami tidurnya berempat, ibu, bapak, saya, Edi, biasanya, ya kan? Tapi malam itu enggak, karena mungkin nggak ada ibu kan. Nah, biasa kan kalau anak-anak sama ibunya lah, bukan sama bapaknya kan. Bapak tidur sendiri, saya tidur di kamar sana, gitu kan. Edi ya di sana juga lah. Kalau Bu Amelia ini di belakang sama Mbak Yuni. Mbak Yuni di belakang. Panas soalnya. Udah, bangunlah Edi. Keluarlah dia dari kamar tuh ke sini, ketemulah Cakra Birawa, 5 orang. Itu yang inti, yang masuk 5 orang masuk ke belakang sini. Cuman di samping-samping itu juga banyak, ratusan. Yang datang itu bukan 2 kijang, enggak, pakai bus, pakai truk, banyak. Istilahnya satu kompi lah istilahnya, banyak mas. Dah. Temu Edi, ditanya, Bapak, tolong bangunin Bapak dipanggil presiden, keadaan genting.